Hai Sobat Kicau Mania, berjumpa lagi dengan channel YouTube saya, Brother Channel. Konten kita kali ini saya akan bahas ya pertanyaan dari salah satu subscriber saya yang bertanya melalui via WhatsApp ya. Jadi beliau ini langsung ke WA saya, dia bertanya secara privat teman-temannya. Jadi pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya subscriber Brother Channel ya. Terima kasih ya buat Om ini. Saya mau tanya, murai betina saya posisi waktu mengeram, kalau turun dari gelodok untuk mengambil makan di wadah tempat jangkrik, selalu diserang sama jantannya. Sudah 2 periode ini, tiap kali nangkring di wadah jangkrik selalu disambar sama jantan. Dulu tidak seperti ini, jadi si betina takut untuk makan sama mandi juga. Padahal mandi kan wajib untuk betina mengeram ya. Nah, pertanyaan beliau ini tentu saja saya tanyakan lagi ya. Burung ini sudah produksi atau belum ya. Nah, setelah saya tanyakan, burung ini ternyata sudah periode yang keempat teman-temannya. Ya, sudah periode keempat dan dimulainya dia berubah karakter seperti ini dari periode yang ketiga teman-temannya. Nah, solusinya seperti apa kalau kita memiliki jantan yang memiliki karakter seperti ini ya. Jadi begini teman-teman, kalau posisi jantan yang berubah karakter seperti ini teman-temannya, padahal itu pola pakannya beliau ini sudah menerapkan yang namanya jangkrik saja, yang dia berikan pada saat indukan burung murai batu kita itu saat dia mengerap ya. Nah, tentu saja ini sudah bisa dibilang ini yang wajar sekali teman-temannya, karena memang posisi mengeram kita harus berikan dia jangkrik ya untuk jantan dan betinanya. Nah, begitu menetas juga teman-temannya, beliau ini memberikan dia pakan jangkrik saja juga teman-temannya. Jadi posisi dia mengeram dia jangkrik, posisi anakannya sudah menetas diberikannya juga jangkrik saja teman-temannya. Nah, kenapa jantan ini berubah karakternya ya? Yang awal mulanya dia biasa saja, tiba-tiba dia berubah menjadi ganas. Padahal sudah memang ini sudah produksi teman-temannya. Betina sama jantan ini sudah produksi, bukan bisa dibilang jodohan baru teman-temannya atau produksi yang pertama ya. Nah, ini bisa jadi karena settingan pakan ya. Settingan pakan jantan burung murai batu beliau ini bisa dikatakan settingannya itu jangkrik ya teman-temannya. Settingannya jangkrik, akhirnya jantan ini walaupun kita berikan dia jangkrik saja ya, karena itu settingan birahi dia teman-temannya, akhirnya dia bisa naik juga birahinya teman-temannya. Nah, solusinya seperti apa? Ini pernah saya bahas di channel YouTube saya teman-temannya. Kalau jantan kita memang dia masih ganas saja, walaupun sudah kita berikan dia pakan jangkrik di dalam kandang ternak pada saat indukan betina itu mengerami telurnya ya, tetapi masih saja seperti itu, ini sudah kembali lagi ke karakter burung itu sendiri teman-temannya. Nah, solusi yang tepat itu bisa kita namanya poligami ya. Poligami murni, 2 betina 1 jantan di dalam kandang ternak ya. Karena begini, memang jantan-jantan seperti ini teman-temannya harus kita kasihkan dia betina lagi. Jangan kita kasihkan hanya sepasang teman-temannya. Ini memang kendalanya ya. Kita harus berani seperti itu teman-temannya. Atau teman-teman bisa posisi betina itu dia mengeram ya, posisi betina itu mengeram, jantan ini kita tarik saja di dalam kandang ternak ya. Nah, itu solusi yang tepatnya ya. Kenapa kita harus tarik jantan ini ya? Karena begini, karena telur ini dimakan oleh indukan jantannya pada saat indukan betina ini mengerami telurnya. Nah, kalau sudah mendapati seperti itu, kita harus berani mengambil tindakan. Kita harus berani ambil jantannya teman-temannya, walaupun posisi betina itu mengerami telurnya. Kalau kita tidak berani mengambil jantannya, kita sendiri yang akan mengalami kerugian. Kerugian apa? Kita pastinya mengalami kerugian dari pakan, biaya ya teman-temannya, dan juga kita juga sudah rasanya sudah capek juga teman-temannya kalau sudah mendapatkan kasus seperti ini. Makanya itu saran saya, kita harus berani namanya ngambil jantan posisi waktu betina mengerami telurnya ya. Nah, hal-hal seperti ini memang sudah
sudah biasa ya saya lakukan di dalam kandang ternak teman-temannya. Dan juga waktu saya untuk menangkap jantannya, itu saya menggunakan jaring ikan teman-temannya, atau tangkapan ikan. Saya gunakan itu, tidak saya gunakan tangan kosong seperti ini. Saya ngambil burungnya dengan tangan kosong ya. Saya nggak gunakan itu teman-temannya, saya gunakan jaring ikan. Supaya apa? Supaya ekor jantan itu tidak tercabut ekornya teman-temannya. Karena kalau kita menggunakan tangan kosong saja, itu bisa tercabut ekornya teman-temannya. Nah, apakah nantinya waktu kita cabut jantan itu di dalam kandang ternak menggunakan jaring ikan, betina ini akan stres? Itu enggak teman-temannya. Hal ini sudah biasa saya lakukan, malahan di dalam kandang ternak itu saya buat konten teman-temannya. Kita biasakan ya, kita biasakan burung murai batu kita ini hadir. Yang hadirnya kita di dalam kandang ternak walaupun dia sedang mengeram ataupun meloloh cindilannya ya. Kita harus berani seperti itu, apalagi sudah mendapatkan kasus seperti ini teman-temannya, harus seperti itu ya. Nah, apakah kalau jantan ini nantinya kalau kita sudah yang namanya kita cabut dari kandang ternak, bisa lupa dengan betinanya ya? Ini tergantung teman-temannya, tergantung. Jadi kita harus berani coba dulu ya. Kalau seandainya teman-teman takut lupa jantan ini dengan betinanya, lebih baik teman-teman jantan ini masukkan ke dalam kandang hariannya ya. Setelah kita masukkan ke dalam kandang hariannya, kita masih tetap tempel betina ini posisinya di dalam kandang ternak atau di luar kandang ternak. Yang penting bisa saling lihat antara satu sama lainnya ya. Nah, sekedar informasi buat teman-teman yang pemula, betina burung murai batu itu bisa mengerami telurnya, meloloh anakannya sampai besar tanpa ada jantan. Nah, ini perlu catatan buat kalian semua ya. Betina itu bisa seperti itu teman-temannya. Dan juga nggak usah khawatir, kita harus berani yang namanya mencoba teman-temannya. Daripada kita sudah capek lama-lama menunggu tetapi kita tidak mendapatkan hasilnya. Jadi kita harus berani mencoba seperti ini teman-temannya. Inilah resikonya kalau kita memiliki jantan yang karakter seperti ini teman-temannya. Nah, itu tadi teman-temannya solusinya buat Om ini, bisa dicabut di dalam kandang ternak jantannya, atau bisa dipoligami dengan betina lain ya. Bisa dibilang poligami murni ya, 2 betina 1 jantan di dalam kandang ternak. Itulah solusinya yang paling jitu buat teman-teman kalau mendapati kasus jantan yang settingan birahinya menggunakan jangkrik atau memang sudah menjadi karakter jantan ini ya. Jantan ini sebenarnya jantan yang memiliki kelebihan teman-temannya, karena jantan yang berubah menjadi kasar seperti ini sebenarnya dia bisa poligami di dalam kandang ternak. Itu berkisar betinanya itu sekitar 4-5 betina teman-temannya. Jantan ini juga biasanya walaupun dia sudah mengawini betinanya ya, dia bisa mengawini betina satunya lagi dalam jangka waktu yang bersamaan ya. Ini kelebihan jantan seperti ini. Berbeda kalau kita memiliki jantan yang dia sudah habis kawin ya, dia sudah habis kawin tetapi dia langsung membisu ya, dia nggak gacor lagi teman-temannya, dia menghindar dari betinanya ya. Nah, itu biasanya kawinnya itu cuma 1 kali teman-temannya, nggak bisa dia untuk ngawin betina satunya lagi, biasanya tuh keesok harinya. Tetapi kalau jantan yang seperti ini bisa mengawini betinanya secara bersamaan kalau birahinya datang bersamaan keduanya, antara betina pertama dengan betina yang kedua atau betina ketiga juga teman-temannya, bisa seperti itu ya. Jadi memang buat Om ini memang harus berani yang namanya dicabut walaupun posisi betina itu dia mengerami telurnya ya. Bagaimana cara menambah betina kedua teman-temannya kalau posisi jantan ini begini ya. Nah, cara menambah betina yang keduanya ini sebenarnya pada saat masa kawin ya, pada saat masa kawin, atau bisa dibilang betina pertama itu sedang ngunjal sarang teman-temannya, sedang ngunjal sarang. Nah, itu sudah kita kenalkan betina keduanya teman-temannya dengan cara kita tempel di dalam kandang ternak atau di luar kandang ternak. Yang penting betina pertama dengan betina yang kedua dan juga jantannya bisa saling lihat ya. Jadi momen atau timing yang pas seperti itu ya. Atau bisa juga teman-teman masukkan betina yang kedua dengan cara kita kenalkan dulu
itu pada saat betina pertama posisi mengerami telurnya, teman-temannya. Jadi seperti itu ya. Jadi ibarat kata itu kita ini mengalihkan birahi jantan ini atau emosi jantan ini ke betina yang satunya. Jadi dia tidak terfokus dengan betina yang pertama ya. Jadi itu fungsinya kalau poligami murni atau poligami 2 betina 1 jantan di dalam kandang ternak ya. Jadi untuk meminimalisir naiknya birahi jantan, kalau dia settingan birahinya menggunakan jangkrik saja, teman-temannya. Dan sebenarnya bukan salah juga ya, teman-temannya. Sebenarnya jangan kita berikan jangkrik saja juga, teman-temannya. Karena begini, jangkrik ini kan memang kalau kita kasihkan dia secara terus menerus ya, otomatis nanti jantan ini kan ibarat kata dia akan naik birahinya, teman-temannya. Iya, kalau posisi periode pertama, kedua ya itu masih aman. Nah, kalau sudah yang namanya periode yang ketiga, ibarat kata itu birahinya ini numpuk ya. Nah, birahinya ini numpuk, akibatnya periode yang ketiga dia bermasalah, teman-temannya. Ini hal wajar sekali. Makanya itu setiap konten saya, walaupun saya hanya menggunakan 2 jenis pakan saja untuk burung murai batu saya pada saat dia sedang mengeram dan juga meloloh cindilannya, itu saya tambahkan cacing, teman-temannya. Karena begini, cacing ini kan sifatnya efeknya kan dingin, teman-temannya. Efek dingin ini sebenarnya untuk menetralkan birahi jantan ini karena pemberian pakan cacing tadi, karena pemberian pakan jangkrik tadi, teman-temannya. Jadi itu fungsi cacing ini, dan memang sudah saya buktikan di dalam kandang ternak saya, teman-temannya. Pada saat betina ini mengeram dan juga meloloh cindilannya, ya alhamdulillah tidak ada yang namanya jantan membantai cindilannya atau betina membantai cindilannya juga, teman-temannya. Ini sudah saya buktikan ya di setiap konten saya begitu semua, teman-temannya. Malahan sedang meloloh cindilannya, burung murai batu saya itu hanya 2 ini saja pakannya, jangkrik sama cacing. Udah itu aja, teman-temannya. Dari saat dia mengeram, meloloh cindilannya dari usianya 1 hari atau 0 hari sampai kita panen usianya 7 hari atau usianya belajar nangkring, teman-temannya. Saya menggunakan 2 pakan itu saja, teman-temannya. Saya tidak menggunakan kerutu, saya juga tidak menggunakan ulat kandang lagi, teman-temannya, atau menggunakan ikan cere pada saat indukan betina kita itu meloloh anakannya ya. Jadi 2 itu saja sudah sangat hemat sekali memangkas biaya pengeluaran untuk burung murai batu kita ya. Jadi triknya seperti itu ya. Coba teman-teman tambahkan cacing, jangan jangkrik saja, teman-temannya. Dan juga di poligami, teman-temannya. Itu solusi yang tepat kalau teman-teman mendapati permasalahan seperti Om ini. Oke, teman-temannya, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua, khususnya peternak burung murai batu seluruh Nusantara. Salam kicau mania.